Izin bertanya, Bu, Oke, ini dengan Ibu siapa? dengan Ibu Wana Suryana dari Sumatera Selatan. Oke, silahkan Ibu Wana. Di sini saya sudah beberapa kali di kelas itu menemukan anak yang memiliki istilahnya disabilitas, tetapi kami di sini bingung bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua bahwa anak-anak mereka ini berkebutuhan khusus loh. Tetapi karena kami ini di kampung, Bu ya, jadi orang tua itu mereka tidak mau tahu. Terkadang mereka memasukkan anaknya ke sekolah, ya, ya. Jadi kami yang sebagai seorang guru itu harus menangani anak mereka tanpa mereka mau tahu bahwasannya anak mereka ini berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana cara kami menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anak asuh mereka ini berkebutuhan khusus, dan juga kira-kira adakah patokan-patokan apakah anak ini bisa dikategorikan sebagai disabilitas itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana dari Sumatera Selatan untuk pertanyaannya ya. Berarti memang ini banyak dihadapi oleh para guru ya, terutama pada orang tua yang minim minim literasinya terkait dengan penyandang disabilitas gitu ya. Kadang kan anak-anak juga orang tua itu kan tidak tahu, kan saya biasa aja kok Bu gitu ya, nggak ada hambatan, nggak kenapa-kenapa gitu ya, kok dianggap seperti ini. Kadang tersinggungannya ini jadinya bingung gitu ya, kita sebagai guru itu harus bagaimana kepada orang tua. Nah ini sebenarnya mohon maaf untuk di daerah-daerah, nggak cuma di daerah, di Jogja saja Bapak Ibu itu kami juga ketika kemarin mengumpulkan forum madrasah inklusi itu juga hal yang sama dialami oleh Bu Ana dan teman-teman di Sulsel ini juga juga sama gitu ya, dialami oleh teman-teman di Gunung Kidul dan juga di Kulon Progo. Nah, yang dilakukan adalah kalau kita menyampaikan, Bu Ana, kita menyampaikan secara lisan tanpa dasar hasil asesmen, maka kita dibilangnya ini, "Oh, kok bu gurunya sok tahu banget sih," kayak gitu kan. Apalagi diagnosanya tuh ternyata tidak menyenangkan ya Bu Ana ya. Bisa gitu, oh anaknya dianggapnya non disabilitas, tapi ternyata slow learner ataupun em, autis gitu ya. Nah ini kan kecewa orang itu. Maka saran saya adalah karena kalau asesmen terkait psikologi itu kan mahal, maka bisa bekerja dengan puskesmas setempat gitu ya. Di sana ada layanan psikologinya, bisa minta ke sana untuk melakukan asesmen terhadap anak tersebut. Jadi nanti jatuhnya gratis. Kalaupun nggak gratis, under 100.000 biasanya Bu Ana di sana. Nah, setelah itu kemudian baru disampaikan kepada orang tua. Nah, biasanya kan bu guru yang karena yang memberikan pembelajaran kan akhirnya kalau di kelas itu kan, misal di kelas itu kan kita yang tahu ya, ih ternyata anak ini kok tidak responsif terhadap materi ini dan bagaimana seperti itu ya. Nah, kecurigaan kita itu kemudian kita bawa dulu ke ahlinya, Bu. Jadi kita tidak langsung ke orang tua gitu ya. Atau kalau memang orang tuanya kooperatif, kita bisa melakukan secara bersamaan. Misalnya kita ngajak orang tua dan juga mengajak orang tua, Bu, kita kok saya menemukan Mas X ini mengalami hambatan dalam hal ini ya. Jadi bagaimana kok kita bersama-sama nanti sekolah membuatkan surat pengantar untuk ke psikolog yang ada di puskesmas tersebut. Jadi nanti orang tua yang menyampaikan ke psikolog sehingga sudah terlibat orang tua itu dari awal. Tetapi kalau memang kok kayaknya sulit ya dilibatkan dari awal. Oh, berarti sekolah saja yang kemudian melakukan asesmen itu dengan melibatkan psikolog dari puskesmas seperti itu dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada orang tua. Seperti itu sih Bu Ana. Nah, kemudian untuk mendiagnosa anak ini ragam disabilitasnya apa? Yang terlihat itu adalah fisik, sensorik mata atau netra gitu ya, kemudian sensorik tuli untuk difabel tuli. Nah, sedangkan intelektual disabilitas ataupun mental disabilitas ini kan tidak terlihat ya Bu Ana ya. Ini harus dilakukan tes tadi. Nah, biasanya di psikolog klinis itu biasanya bisa terlihat apakah ini termasuk dengan disabilitas mental ataupun intelektual. Seperti itu Bu Ana. Apakah Terima cukup? kasih, Bu. J, Karena benar-benar sudah ngalami, Bu, sudah di kelas itu untuk tahun J. ini saja ada dua, dua yang Oh seperti ya. itu. Oke, kalau di sana Makasih banyak, ciri-cirinya Bu. gimana Bu Ana? Anaknya seperti Eh, apa? Kalau yang dialami yang satu anak itu, dia itu hiper banget. Jadi setiap Hmm, kalau belajar itu selalu menjahili temen. oh, Jadi kalau sehari itu nggak pernah lat dia membuli temannya. Terus yang satu hmm, lagi itu ngomongnya, Bu. Jadi dia itu ngomongnya ya. itu anak 7 8 tahun itu masih kayak anak usia 2 tahun 3 tahun gitu. Oh, speech Jadi ya delay ya. usia spesial ya.
Iya, iya, iya. Iya, Bu. Kayaknya menurut saya sih kerjasamanya ke puskesmas saja. Kemarin Iya, saya juga sarankan ke forum madrasah inklusi sekolah-sekolah yang memang karena kan tidak ada dana ya, Bu. Kita iya, sekolah universitas juga tidak berikan dana untuk itu harus melakukan asesmen seperti itu. Kecuali kita bekerja sama dengan lembaga lembaga tadi milik pemerintah seperti puskesmas ataupun rumah sakit. Gitu sih Bu Ana. Semoga cukup membantu, J. Amin. Ya, ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu.